Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan pajak saat pandemi COVID-19. Kami mengambil dari negara Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Masuk kuartal kedua, respons pajak global atas corona terus berlanjut. Berdasarkan pantauan di DTC Fiscal Research, respon melalui sistem pajak masih menjadi andalan, terutama di negara-negara Asia. Hingga pertengahan bulan April, berbagai instrumen pajak baru yang digunakan pada umumnya ditujukan atas 3 hal. Yang pertama, membantu arus kas para pelaku bisnis. Negara-negara Asia seperti Jepang, Uzbekistan, Vietnam, Singapura, Myanmar, Oman, India, Korea Selatan, dan Thailand menggunakan berbagai bentuk keringanan pajak. Yang kedua, memberikan keringanan administrasi pajak. Bentuk ini merupakan hal yang lazim dan sudah menjadi tren sejak Maret lalu. Baru-baru ini dari negara Jepang, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Bhutan, dan Thailand mengundur berbagai macam kewajiban administrasi pelaporan pajak hingga beberapa bulan dari tenggat waktu normal. Dan yang ketiga, menginsentif pemberian donasi. Cara ini dilakukan dengan memperbolehkan berbagai sumbangan tertentu untuk mengurangi pajak penghasilan, baik individu maupun badan. Salah satunya dilakukan oleh Jepang, di mana donasi yang ditujukan atas kegiatan-kegiatan seni yang batal akibat pandemi COVID-19 dapat menjadi pengurang pajak. Di sini ada Jepang, Menteri Revitalisasi Ekonomi, yaitu Yasutoshi Nishimura. Kami sedang mempertimbangkan apakah pengurangan pajak penjualan akan meningkatkan konsumsi, katanya di Tokyo pada Minggu tanggal 15 bulan 3 2020. Selanjutnya ada anggota parlemen senior dari Partai Demokrat Liberal yang juga mantan Menteri Perindustrian, yaitu Hiroshige Seko. Seko menilai memotong pajak penjualan bisa menjadi salah satu pilihan menjaga perekonomian tidak terperosok pada masa sulit. Selanjutnya ada Perdana Menteri Shinzo Abe. Perdana Menteri Shinzo Abe telah memperingatkan bahwa kerangka koordinasi kebijakan pada G7 dan G20 sangat penting untuk melawan tekanan pada pasar keuangan dunia. Di Jepang, Abe menyatakan akan mempertimbangkan berbagai opsi mempertahankan pertumbuhan ekonominya, termasuk untuk memotong tarif pajak penjualan. Fokus jangka pendek adalah pada penanggulangan virus. Setelah itu, kita perlu mengembalikan ekonomi Jepang pada posisi yang kokoh. Kami akan mengambil langkah berani yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencapai ini, kata Shinzo Abe. Negara dengan PDB tertinggi keempat di dunia ini, atau IMF 2019, pun mulai merasakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak penyakit ini mewabah di negara tersebut. Mulai dari menurunnya kinerja saham di bursa saham Tokyo, melonjaknya nilai kurs yen, sampai menurunnya jumlah produksi dan ekspor produk otomotif, salah satu primadona ekonomi negara Jepang secara signifikan. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan paket kebijakan darurat ekonomi sebagai respons atas wabah COVID-19 bernilai sekitar 108 triliun yen Jepang. Yang pertama, terkait penghitungan pajak nasional. A. Penghitungan khusus atas penangguhan pembayaran pajak. Kebijakan ini memberi keringanan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak mereka tanpa memerlukan jaminan dan tanpa menimbulkan lalai bayar pajak selama 1 tahun. B. Pemotongan pajak terhadap tiket acara yang dibatalkan. Kebijakan ini diberikan untuk para pembeli tiket acara olahraga dan acara kebudayaan yang acaranya dibatalkan, serta mengajukan refund kepada penyelenggara acara. Yang C.
Telework Investment Incentives. Kebijakan ini khusus dibuat bagi para pengusaha kecil menengah yang menyelenggarakan usaha mereka melalui sistem kerja jarak jauh akibat COVID-19. Yang kedua, terkait penghitungan pajak lokal. A. Pajak properti untuk peningkatan produktivitas. Kebijakan ini ditujukan bagi para pengusaha kecil menengah yang mengalami penurunan omset antara 30% sampai 50% selama 3 bulan antara bulan Februari 2020 sampai dengan September 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah Jepang akan menihilkan pajak untuk tahun 2021 bagi para pengusaha kecil menengah yang mengalami penurunan omset lebih dari 50%. Korea Selatan. Menteri Keuangan Korea Selatan yang bernama Hong Nam-ki mengatakan insentif akan diberikan kepada pemilik tempat penginapan yang menurunkan harga sewa. Adapun insentif tersebut hanya 8,5% dari total anggaran stimulus ekonomi sebesar 16 triliun won. Kami harap insentif pajak ini bisa merevitalisasi ekonomi dan mengatasi kesulitan pelaku usaha yang disebabkan oleh virus corona, kata Hong di Seoul, Korea Selatan, Jumat, tanggal 28 bulan Februari tahun 2020. Adapun Gubernur Bank Sentral yang bernama Lee Ju-yeol dari Korea Selatan mengatakan bahwa kami percaya ada kemungkinan pertumbuhan negatif pada kuartal pertama, sebagian besar akibat dampak dari virus corona yang kemungkinan akan muncul pada kuartal pertama. Pertama-tama kita bahas dulu nih kebijakan perpajakan di Vietnam itu sebelum mengalami pandemi COVID-19. Jadi sistem perpajakan Vietnam itu adalah self-assessment yang terdapat 2 jenis tarif PPh badan di Vietnam, yaitu flat rate atau biaya tetap dan preferensial. Nah, flat rate itu apa sih? Flat rate itu merupakan suatu tarif pajak dengan persentase tetap atau flat untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Nah, PPh badan ini dikenakan tarif tunggal sebesar 22%. Dan rencananya itu untuk menyedot lebih banyak investasi asing akan diturunkan menjadi 20% di tahun 2016. Nah, yang kedua itu ada preferensial. Preferensial ini adalah negara yang banyak memberikan fasilitas pajak ke wajib pajak sehingga basis pajaknya itu kecil. Nah, untuk preferential tax ini ada tarif khusus tergantung jenis usaha dan syarat yang harus dipenuhi. Misalnya perusahaan migas dikenakan tarif 32% sampai 50%. Tambang mineral 40% atau 50%, tergantung lokasinya. Atau perusahaan yang berinvestasi di bidang sosial dikenakan tarif khusus 10%. Sedangkan kalau untuk PPh orang pribadi dikenakan tarif progresif dan tarif tunggal. Nah, kalau tarif progresif itu diberikan untuk residen Vietnam yang dibagi menjadi 7 lapis penghasilan. Adapun tarif tunggal itu dikenakan bagi non-residen Vietnam. Lalu apa saja sih sistem perpajakan di Vietnam yang berlaku? Yang pertama itu ada pajak ekspor. Pajak ekspor ini Vietnam mendorong ekspor sehingga hanya mengenakan pajak pada beberapa komoditas tertentu, terutama sumber daya alam seperti produk hutan dan mineral. Pajak ekspor ini berkisar antara 0% sampai 45%. Lalu yang kedua ada pajak impor. Hampir setiap impor itu dikenakan pajak. Produk konsumen dan barang mewah dikenakan pajak tinggi, sedangkan mesin, peralatan, bahan mentah, dan barang modal untuk produksi yang tidak tersedia secara lokal diuntungkan dengan pajak yang rendah atau bahkan pengecualian pajak. Selanjutnya pajak penghasilan usaha. Undang-undang tentang pajak penghasilan usaha menetapkan bahwa sejak
Tanggal 1 bulan 1 2019, pajak penghasilan usaha adalah 25%, yang sebelumnya itu 28%. Secara khusus, bisnis eksplorasi minyak, gas, dan sumber daya alam langka bernilai tinggi dan membayar 32-50% pendapatan mereka atas dasar kasus per kasus. Undang-undang ini juga menetapkan pajak preferensial untuk proyek investasi preferensial dengan tingkat 20%, 15%, dan 10% selama periode 10 dan 15 tahun sejak tanggal operasional bisnis. Yang terakhir ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan produksi, usaha, dan konsumsi di Vietnam tunduk pada PPN kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang PPN. Barang dan jasa yang tunduk pada PPN dikenai pada tingkatan 0%, 5%, dan 10% tergantung pada kategorinya. Contohnya barang-barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu produk pertanian, peternakan, dan budidaya perairan atau perikanan yang belum diolah ke dalam produk-produk lain atau baru disemi-olah oleh bisnis atau individu yang memproduksi, menangkap, menjual produk, dan pada tahap impor. Ada mesin, peralatan, bahan, atau alat transportasi yang tidak mampu dibuat secara domestik dan diimpor untuk melayani langsung penelitian ilmu, pengetahuan, dan pengembangan teknologi. Lalu ada barang-barang yang akan diimpor untuk bantuan kemanusiaan, ada barang-barang dalam transit atau pengapalan di laut, transshipment atau melewati perbatasan Vietnam, barang-barang yang diimpor sementara untuk diekspor ulang, barang-barang yang diekspor sementara dan diimpor ulang, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan pajak apa saja yang diterapkan oleh Vietnam setelah munculnya pandemi. Yang pertama, Vietnam akan turunkan PPh badan jadi 15-17%. Pemerintah Vietnam menurunkan tarif pajak penghasilan badan mulai 1 Juli 2020 dari yang tadinya 20% menjadi 15-17% untuk meringankan bisnis akibat pandemi virus corona. Rencana ini diungkap dalam salah satu proposal oleh Kementerian Keuangan yang diajukan pada Majelis Nasional atau DPR pada Mei 2020. Pertemuan tersebut mengimplementasikan skema insentif PPh badan mulai 1 Juli 2020, tepat 6 bulan lebih awal dari roadmap awal 1 Januari 2021. Menteri Keuangan Din Ten Dung mengatakan, dalam hal implementasi Juli, kebijakan tersebut akan membantu 700.000 bisnis, terhitung 93% dari total perusahaan secara nasional, mengurangi kewajiban pajak mereka sekitar 7,8 triliun dong Vietnam pada 2020. Sekitar 700.000 perusahaan diperkirakan akan menikmati pengurangan PPh badan ini. Pada saat yang sama, perusahaan baru yang bertransformasi dari rumah tangga bisnis akan menikmati pembebasan PPh selama 2 tahun berturut-turut sejak pertama kali mereka membukukan keuntungan. Din Tian menambahkan negara akan kehilangan 15,6 triliun dong Vietnam atau setara dengan 669,5 juta US dollar, setara dengan 10,5 triliun rupiah setiap tahun akibat penurunan tarif. Selain itu, untuk mendukung perusahaan baru, Kementerian Keuangan mengusulkan pemangkasan biaya bisnis 50-70% senilai 500 miliar dong Vietnam atau 21,5 juta US dollar tahun ini. Pemangkasan biaya bisnis ini antara lain pemangkasan 70% dari biaya pendaftaran perusahaan, 67% dari biaya memberikan informasi perusahaan, 50% hingga 70% dari biaya untuk penilaian, amandemen, dan penambahan lisensi operasi pos. Kementerian Keuangan juga merevisi surat edaran tentang pajak lisensi. Diharapkan pada kuartal kedua, usaha mikro dan kecil yang dikonversi dari rumah tangga bisnis akan dibebaskan dari pajak lisensi. Periode pembebasan pajak adalah 3 tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran bisnis pertama.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan biaya pemotongan untuk 9 kelompok layanan dan menawarkan 6 kelompok layanan gratis di bidang sekuritas yang diterapkan di bursa saham dan pusat penyimpanan. Vietnam menggunakan tarif PPh badan 20% sejak 2016, tingkat yang relatif rendah di Asia Tenggara. Untuk investasi di daerah tertinggal, PPh badan Vietnam turun menjadi 17%, sedangkan investasi di daerah sangat tertinggal, hanya 10%. Selanjutnya, nihil kasus COVID selama 56 hari, Vietnam mulai pacu ekonomi. Pada Kamis tanggal 11 Juni, tercatat tidak ada kasus baru COVID dari dalam negeri selama 56 hari berturut-turut. Pemerintah setempat mulai memacu kerja ekonomi dengan menyalurkan sejumlah insentif dan subsidi kepada pelaku usaha. Informasi ini diperoleh dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi, saat sesi seminar mengenai pemulihan ekonomi setelah pandemi yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Hanoi lewat dunia maya. Duta Besar Ibnu mengatakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Vietnam antara lain surat edaran dari Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc yang memerintahkan otoritas terkait membantu sektor produksi dan bisnis, memastikan jaminan sosial selama pandemi. Ini dibarengi dengan resolusi DISRI terkait fleksibilitas pembayaran pajak dan sewa tanah. Pemerintah Vietnam juga membebaskan beberapa pungutan pajak untuk pelaku usaha rumah tangga. Vietnam memberikan pengurangan 50% biaya pendaftaran untuk kendaraan yang dirakit atau diproduksi di dalam negeri. Vietnam juga memberikan kepanjangan pembayaran pajak ekspor dan pajak penghasilan pribadi sampai 21 Desember 2020. Kemudahan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Vietnam antara lain pengurangan pajak pendapatan perusahaan sampai 50%, penangguhan pembayaran premi asuransi. Sementara untuk sektor pariwisata, Vietnam berusaha meningkatkan kunjungan dalam negeri dengan menurunkan biaya akomodasi dan tiket pesawat sampai 50%. Menurut Dubes Ibnu, langkah itu dilakukan demi meningkatkan nilai ekspor serta investasi asing di Vietnam. Vietnam setelah COVID-19 fokus pada pemulihan bisnis, mendorong ekspor dan menarik penanaman modal asing. Vietnam lebih agresif dan lebih dulu melakukan ini daripada emerging economies lainnya karena mereka sukses menangani COVID-19, ucap Ibnu. Dalam kesempatan yang sama, Diet Hoai Nam, seorang pengacara asal Vietnam sebagai salah satu narasumber menyampaikan insentif yang diberikan pemerintah mencakup berbagai sektor pertahanan, keringanan pajak dan biaya, asuransi, perbankan, listrik, pasar modal, industri, pariwisata, penerbangan, industri manufaktur dalam negeri, dan olahraga mendapatkan insentif. Tidak hanya itu, pemerintah Vietnam juga menunda pungutan dana pensiun dan asuransi jiwa sampai Juni 2020 demi meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, demi cegah virus corona, Vietnam hapus pajak bahan baku dan impor masker. Demi membantu pencegahan penularan virus corona, pemerintah Vietnam membebaskan pajak untuk bahan baku masker, kesehatan, dan impor di tengah mendesaknya permintaan. Wakil Perdana Menteri Phong Dinh Hue mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan domestik meningkatkan kapasitas produksi masker. Dengan insentif selanjutnya, pasokan masker akan tercukupi dan harga terkendali. Pemerintah mendukung bisnis produksi masker dengan membebaskan pajak impor masker dan bahan yang digunakan untuk memproduksinya, katanya di Vietnam dalam keterangan resminya yang dikutip dari Vietnam News. Kebijakan pembebasan pajak untuk produksi dan impor masker telah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini juga akan berdampak
pada turunnya pendapatan negara yang bisa mencapai 235 miliar rupiah hingga 294 miliar rupiah. W menyatakan negara telah berkomitmen untuk upaya penyebaran virus corona, sehingga berkurangnya pendapatan dari pajak ini tidak terlalu dipikirkan. Wabah virus corona telah membuat permintaan masker begitu tinggi. Beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. W berharap pabrik-pabrik tekstil di Vietnam bisa meningkatkan produksi mereka sehingga bisa mencukupi kebutuhan. Apalagi negara juga akan mengeluarkan kebijakan bebas pajak. Otoritas Vietnam bekerja sama dengan beberapa pabrik tekstil guna memenuhi kebutuhan masker kesehatan ini. Nguyen Van Toi, pemimpin pabrik tekstil TNG Investment yang beroperasi di Tay Binh, mengatakan bahwa pihaknya turut membantu pencegahan penyebaran virus corona dan memobilisasi segalanya termasuk sumber daya manusia dan material. Kami melakukan apapun yang dapat membantu pencegahan penyebaran. Kami telah memobilisasi kain yang diperlukan untuk membuat salah satu produk baju kami untuk membuat masker wajah, ujarnya mengutip dari siaran televisi CNN Internasional. Saya juga menjelaskan, saat ini kami membuat lebih dari 2 juta masker wajah. Kami telah berhenti memproduksi beberapa produk ekspor untuk membuat masker wajah guna memenuhi permintaan masyarakat, bekerja sama dengan otoritas, sehingga harga masker pasar tetap bisa stabil. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.